Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan IT Daglog. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin bahwa ada pertanyaan, Bang, gimana caranya untuk supaya komputer yang ada di localhost atau ada di LAN ini dapat diakses oleh komputer yang ada di internet. Oke, di situ saya sudah menjawab, ya, itu menggunakan ngrok. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai topologi yang ada di tempat saya. Ya, jadi ini adalah komputer saya yang saya gunakan, ini ya. Dan kemudian ini adalah virtual komputer yang saya install di VirtualBox seperti biasa. Kemudian IP lokal saya adalah 192.145. Nah, sedangkan untuk yang VirtualBox saya menggunakan bridge, yaitu 192.168.1.46. Nah, untuk gateway-nya di sini sebetulnya saya menggunakan RTRWNet. Jadi setelah dari komputer saya masuknya ke router di rumah saya, kemudian menggunakan koneksi WiFi connect ke router yang ada di pusat RTRWNet. Nah, untuk IP-nya ini kalau kita lihat kan jadi bertingkat ya. Jadi di sini ada IP lokal, di sini juga router wireless yang ada di rumah saya juga mendapatkan IP lokal, yaitu cuman beda segmen nih. Nah, kalau di sini 1.45, yang di sini 249.241. Nah, sedangkan untuk IP LAN di sana di RTRWNet adalah 249.243. Oh, sorry, ini nggak kelihatan ya. Oke. Kemudian IP public yang didapatkan dari ISP si RTRWNet yaitu adalah 103.8394.90. Oke. Lanjut, langsung saja kita coba cek ya. Pertama, nah, ini adalah komputer virtual saya. Komputer virtual saya menggunakan Kali Linux di sini. Nanti untuk yang ngrok-nya sebetulnya bisa menggunakan Windows. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, kita coba cek dulu ya. Menggunakan ipchicken.com kita dapat IP public berapa sih? Oh, ini dia IP public kita, sama seperti di ini kan, 103.83.94.90. Oke. Kemudian kita lanjut aja, gimana Bang? Seperti pertanyaan intinya adalah gimana Bang supaya komputer saya yang di lokal ini, di LAN ini, bisa diakses oleh internet. Nah, kalau kita lihat di sini juga IP saya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 192.168.1.46. Nah, ini IP saya. Ini IP routernya. Oke. Nah, kemudian langsung aja kita coba download si ngrok nih. Ngrok atau ngrok, terserah deh, apa aja mau lah. Oke. Karena saya menggunakan Linux di sini, saya downloadnya for Linux ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Windows atau Mac OS, silahkan diklik di pilihannya. Cara penggunaan ngrok sebenarnya sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah. Anda hanya cukup mendownload, kemudian ya kalau memang mau sign up. Kita tunggu sebentar. Ini ukurannya juga relatif kecil, hanya 13,1 mega. Oke, kalau sudah, kita cek di sini. Nah, sebetulnya saya sudah mendownload tadi ya. Nah, ini juga sudah ada
ini kita ekstrak. Nah, ini kita hapus aja lah biar nggak dua-dua. Nah, ini filenya. Oke. Nah, sebelum bisa menjalankan ngrok ini, kita permissionnya kita ganti dulu menjadi read write allow executing file as program. Oke. Kalau sudah, nah, kita ke terminal. Nah, kalau misalkan di Windows itu biasanya kalau di Windows itu terminal itu adalah command prompt ya. Nah, di sini kita masuk ke folder download, kita lihat ngrok stable. Nah, di sini sudah ada filenya ngrok ini. Nah, kita jalankan saja langsung ngrok. Nah, ngrok ini kalau tanpa dijalankan tanpa parameter maka akan muncul helpnya ya. Nah, ini example. Nah, kita akan membuka, misalnya saya punya web server. Nah, web server ini kalau kita lihat isinya cuman hanya ini aja sih, localhost. Nah, nanti web saya ini atau halaman ini akan diakses dari luar ya. Oke. Setelah itu kita cukup menjalankan ini aja nih. Ngrok http 80 copy paste enter. Oh sorry, kalau di Linux ini harus jalaninnya / karena dia harus ada di current directory-nya. Nah, setelah jalan ya, kita lihat di sini apa yang terjadi. Ini ada link yang kita bisa copy, jadi ya, copy link nanti akan diarahkan ke localhost 80. Oke, gimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya gampang. Kalau kita nggak punya dua komputer atau wah bingung nih, kita siapa yang mau ngetes dari mana, masa minta bantuan temen cuman buat ngetes ini aja, ngrok aja gitu kan. Nah, kita lihat ya di sini ipchicken.com, IP saya masih 103.83.94.90. Nah, seperti video kemarin yang membahas mengenai VPN, saya akan menggunakan, kalau kemarin itu extension di Google Chrome, karena saya menggunakan Mozilla Firefox, maka saya akan cari Firefox VPN. Oke. Nah, di sini ada Touch VPN, makanya kemarin saya bilang sebetulnya plugin VPN itu banyak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya nggak harus pakai UVPN, bisa juga pakai Touch VPN. Nah, Touch VPN ini sebetulnya saya sudah install ya. Kalau kita lihat tambah ke Firefox kalau belum install. Nah, karena saya sudah install, di sini akan terlihat hapus. Nah, di mana? Ini ada di sini Touch VPN. Oke. Ingat, lihat di sini IP kita awalnya adalah 103.83.94.90. Ini IP public, IP yang bisa diakses oleh internet. Tapi karena kalau kita lihat dari gambar di sini, nggak mungkin komputer di internet ini gitu ya bisa mengakses sampai ke mikrotiknya saja, tapi tidak mungkin dia akan bisa mengakses sampai ke virtual computer kali Linux atau my computer gitu. Nah, dengan menggunakan ngrok ya, kita lihat, kita coba connect dulu, connect sini, kita tunggu sebentar. Oke, sudah connecting. Nah, coba kita reload ya.
Nah, IP-nya sudah berubah. IP ini adalah IP server VPN. Nah, kalau tadi kita mengaksesnya menggunakan localhost gitu ya. Localhost itu adalah komputer ini sendiri gitu, komputer ini sendiri. Nah, sekarang kalau tadi berapa ininya? Ini kita copy aja, copy link ya, copy link, kemudian kita paste di sini, paste and go, boom, alright. Ini seolah-olah menggunakan IP dari luar, kita bisa mengakses dengan menggunakan URL ini, maka komputer yang ada di internet, nah, komputer yang ada di internet ini seolah-olah tadi IP-nya berapa kita dapat ini ya, 109.169.2378. Mana ini? Sebentar. Highlighter. Nah, berapa tadi? 109.169.2378 ya. 109 komputer ini maka akan dapat terkoneksi langsung ke virtual komputer. Oke, kita tes lagi ya, contoh, kalau kita matikan ini, kita matikan si ngroknya ini ya, ini kan ngroknya jalan ya, kita Ctrl C aja. Nah, mati dia. Kita coba tes lagi, kita buka lagi, enter, nah, tunnel bla 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 ngrok.io not found. Nah, ini sudah tidak bisa diakses. Terus bang, gimana selain web atau port 80 atau TP gitu, apalagi yang bisa di SSH bisa bang? Bisa aja. Ini kan kita tinggal ngrok TCP/22, copy sini, klik kanan, paste, tambahkan titik slash di depannya karena kita akan mengakses pada current directory. Jalan dia. Wah, kenapa ini? TCP tunnel are only available after you sign up. Nah, TCP tunnel hanya tersedia jika kamu sudah sign up. Nah, untuk sign up-nya ya tinggal ke sini ya, sign up aja seperti biasa lah. Lu daftar, masa daftar email bisa, daftar ngrok nggak bisa. Oke, sudah jelas belum kira-kira? Kalau udah jelas, nah ini sign up. Ini senangnya ini pakai Google juga bisa ya. Nah, langsung aja sign up with Google, lanjut, udah selesai. Oke. Coba kita nyalakan lagi ya, tadi kan nggak bisa. Nah, sama satu lagi, kalau misalnya iseng-iseng nih kan, tik, udah jalan belum sih? Setiap kali kita menjalankan ininya berubah-berubah nih. Nah, berubah-berubah, dan sehingga kita harus memperbaharui terus. Nah, ini karena gratisan mungkin ya kan. Mungkin kalau sign up terus kita bayar, karena kalau nggak salah sih si ngrok ini ada berbayarnya juga gitu. Tapi kalau untuk coba-coba atau untuk misalnya sedang develop web atau software yang mau diakses dari internet,
Nah, kita mau coba-coba gimana sih. Nah, pakai Ngrok ini cukup membantu lah. Nah, ini ada pricing ini, ya kan. Oke, free $0, no risk to try Ngrok, free forever. Nah, cuman apa di sini? Oke, ini 40 connection per minute, jadi cuman 40 koneksi per menit. Terus kemudian apa lagi nih? Ini nggak penting, respons bla 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 ya. Silakan baca sendiri aja lah ya. Nah, cuman ini session expires-nya 7 jam 58 menit. Saya nggak tahu juga apakah ini akan bisa jalan terus, gitu, jalan terus-terusan atau enggak. Cuman yang saya mau jelaskan tadi, kalau lagi iseng nih, nah misalnya kalau lagi iseng-iseng apa sih namanya, mirror website Facebook gitu ya, loginnya Facebook misalnya ya. Ini nah, terus kita phishing. Nah, cuman kita nggak punya nih web atau apa gitu ya, VPS gitu di luar. Nah, kita copy atau kita mirror ini, terus kemudian kita taruh di komputer lokal kita coba bisa diakses gitu ya, seperti ini diakses. Terus kita pasangin deh Ngrok. Nah, supaya ininya tidak terlalu, kan biasanya kita mau kirim email gitu ya misalnya ya. Nah, tinggal dipakai bit.ly aja. Sebenarnya jelas nggak sih, gua nggak tahu deh, yang penting mah serah. Mudah-mudahan sih jelas ya. Bit.ly custom, bahasanya bahasa Rusia, karena kita masih pakai terkonek ke ini nih, Touch VPN. Shorten. Nah, ini dia. Link inilah yang kita berikan ke teman-teman atau ke siapalah menggunakan teknik social engineering. Nah, begitu diklik, ini link apa ini gitu kan, ini link apa nih, main klik aja tahu-tahu muncul deh halaman Facebook. Kok suruh login gitu, padahal situs Facebooknya atau halaman login Facebooknya sudah kita mirror ke komputer kita, dan kita pasangin script untuk menyimpan data-data login dari apa sih namanya, victim, korban. Oke, segitu aja, cukup dulu mungkin. Ya mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas silahkan kirim komentar, tanya-tanya lagi ya. Ini video memang dibuat asal-asalan, tapi semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.